untuk kita semua. Semoga kali ini kita juga tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Tentunya semangat untuk memulai pembelajaran biologi pada hari ini. Masih bersama dengan Ibu Dina, dan kali ini kita akan mengidentifikasi kelainan ataupun penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan dalam aspek kesehatan masyarakat. Adapun fokus topik pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Pada tampilan berikut ini, kita bisa melihat bagaimana seorang yang membutuhkan alat bantu pernafasan, terkhusus bagi mereka yang saat ini menggunakan ventilator akibat terpapar COVID-19. Makin penasaran kan? Yuk kita mulai pembahasannya. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan, alat-alat pernafasan merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jika alat ini terganggu karena penyakit atau kelainan, maka proses pernafasan juga akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut akan diuraikan beberapa macam gangguan yang umum terjadi pada saluran pernafasan manusia. Kita mulai dengan kelainan ataupun gangguan pada saluran pernafasan. Pertama, kita akan membahas penyakit sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang menyerang kelenjar sinus yang berada di rongga hidung bagian atas. Jika area sinus mengalami peradangan, maka akan menyebabkan penyakit sinusitis. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan area sinus yang sehat ataupun normal dengan sinus yang mengalami peradangan. Yang kedua, kita akan membahas penyakit laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada area laring yang ditandai dengan serak atau kehilangan suara. Dari gambar, kita bisa melihat bagian laring yang masih normal dan bagian laring yang mengalami peradangan. Penyebab peradangan ini antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, dan terlalu banyak meminum alkohol. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas penyakit faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebabkan juga dengan radang tenggorokan yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, terasa gatal, dan sulit menelan. Lalu bagian yang keempat, kita akan membahas tonsilitis. Tonsilitis adalah kondisi di mana tonsil mengalami peradangan atau inflamasi. Dari gambar, kita bisa melihat bagian tonsil yang masih sehat dan bagian tonsil yang telah mengalami peradangan. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, namun radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Nah, yang kelima, kita akan membahas penyakit bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bagian bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Nah, dari gambar nih, kita bisa melihat juga bagian bronkus yang masih sehat dan bagian bronkus yang mengalami peradangan. Adapun penyebabnya bisa terjadi karena infeksi kuman, bakteri, ataupun virus. Dan penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Berikutnya, yang keenam, kita akan membahas penyakit pleuritis. Pleuritis adalah peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru atau pleura. Nah, dari gambar ini kita juga bisa melihat nih perbedaan bagian pleura yang masih sehat dengan pleura yang mengalami peradangan. Kondisi ini menyebabkan penderitanya merasakan nyeri dada yang menusuk, terutama ketika sedang bernafas. Nah, selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sistem pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dari sistem pernafasan. Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan membahas penyakit emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru.
pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat. Karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Nah, dari gambar nih kita bisa melihat juga perbedaan antara alveolus yang masih kondisinya sehat dengan alveolus yang sudah kehilangan elastisitas. Yang kedua, kita akan membahas penyakit asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Asfiksi adalah gangguan pernafasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelamnya seseorang akibat alveolus terisi air. Lalu yang kedua bisa disebabkan karena menderita penyakit pneumonia, akibatnya alveolus terisi cairan lendir atau cairan limfa. Gangguan yang lain adalah keracunan karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen dalam darah berkurang. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas penyakit asidosis. Asidosis adalah proses peningkatan kadar asam di dalam darah atau jaringan tubuh lainnya, sehingga pH darah turun di bawah 7,5. Adapun kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah menyebabkan pernafasan menjadi terganggu. Nah, yang keempat, kita akan membahas penyakit asma. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan, penyempitan, dan bersifat sementara. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Nah, dari gambar kita juga bisa melihat nih perbedaan bagian alveolus yang masih sehat dengan alveolus yang sudah kehilangan elastisitasnya. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah penyakit difteri. Difteri adalah infeksi bakteri Corynebacterium yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Yang keenam, kita akan membahas penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru mempengaruhi pertukaran gas di dalam paru-paru. Kanker paru-paru dapat menjalar ke seluruh tubuh. Dan kanker paru-paru sangat berhubungan dengan aktivitas bagi perokok aktif dan juga perokok pasif yang juga dapat menderita kanker paru-paru. Penyebab lainnya yang dapat menimbulkan kanker paru-paru adalah penderita penghirup debu asbes, radiasi ionasi, produk petroleum, dan kromium. Nah, mari kita perhatikan gambarnya. Dari gambar kita juga bisa melihat nih, paru-paru yang masih kondisinya sehat dan paru-paru yang sudah terkontaminasi atau terkena kanker. Nah, kali ini kita akan membahas kelainan ataupun gangguan sistem pernafasan yang terletak pada alveolus. Yang pertama, kita akan membahas penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumonia, dan bakteri Mycoplasma pneumonia. Nah, yuk kita lihat gambarnya. Di sini kita juga bisa melihat perbedaan alveolus yang normal ataupun yang sehat dengan alveolus yang mengalami peradangan ataupun terinfeksi bakteri. Yang kedua, kita akan membahas penyakit TBC. TBC adalah suatu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, ataupun kelenjar. Nah, lagi-lagi nih dari gambar kita bisa melihat keadaan paru-paru yang normal
dengan paru-paru yang terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, demikian kita mengidentifikasi materi tentang sistem pernafasan terkhusus terkait dengan kelainan ataupun penyakit sistem pernafasan. Setelah kita membahas materi, sekarang waktunya kita berlatih menjawab soal berikut. Perhatikan pernyataan terkait penyebab penyakit berikut ini. 1. Penyempitan saluran pernafasan akibat alergi terhadap kondisi lingkungan, misalnya debu dan udara dingin. 2. Sesak nafas dan batuk darah yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, peradangan pada lapisan dalam rongga bronkus karena infeksi virus. Yang keempat, gangguan pengangkutan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Dan yang kelima, peradangan paru-paru di mana alveolus terinfeksi oleh Diplococcus pneumonia. Dan yang keenam, gangguan pada sistem pernafasan yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang ditunjuk berurutan dengan angka 2, 4, dan 5 adalah penyakit titik-titik. Ayo, coba dipahami dan dijawab. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Pernyataan nomor 2 merujuk kepada penyakit TBC. Pernyataan yang keempat merujuk kepada penyakit asfiksi, dan pernyataan kelima merujuk kepada penyakit pneumonia. Berikutnya, soal yang kedua. Gangguan yang diakibatkan terjadinya penyempitan saluran pernafasan yang bersifat sementara sehingga pengangkutan udara ke alveolus terganggu. Maka gangguan ini dikenal ataupun disebut dengan titik-titik. Nah, yuk coba dipahami dan dijawab. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu penyakit asma. Karena kata kuncinya adalah penyempitan saluran pernafasan. Demikian video pembelajaran kita kali ini terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Kiranya setiap yang kita bahas, setiap materinya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan sampai saat ini. Dan terus semangat untuk belajar. Sebab belajar memang tidak lantas membuat kita langsung menjadi orang yang sukses. Namun kebanyakan orang yang sukses adalah pembelajar sejati. Sampai bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.